Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perkenalkan, nama saya Sylvia Hidayat dari kelas 11 IPS 1, asal sekolah SMA Negeri 1 Cikande. Saya di sini ingin mempelajari tentang melakukan pemasaran produk. Yang pertama, memahami ilmu dan teknik menjual. Untuk aspek pemasaran yang akan kalian pelajari pada sebab ini adalah seni menjual dan teknik menjual. Yang pertama, seni menjual merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menarik perhatian pembeli supaya barang atau jasa dibeli oleh seseorang konsumen. Ilmu menjual adalah sesuatu cara untuk melayani para pembeli agar mereka membeli barang-barang yang kita tawarkan sesuai dengan kecakapan dan kemampuan kita sebagai berikut. Seni menjual itu ada manfaatnya. Manfaat ilmu menjual antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memperlancarkan tugas penjual dalam melakukan kegiatan dagang. Yang kedua, penjual dapat mengatasi segala macam tantangan atau hambatan yang kadang timbul. Yang ketiga, membantu penjual dalam mengatasi persaingan yang makin ketat. Yang keempat, meningkatkan omzet penjualan. Yang B, objek ilmu menjual. Objek ilmu menjual terdapat tiga atau sasaran yang ingin dijangkau dari ilmu menjual, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, diri menjual. Dalam praktik terjadinya jual beli atau umumnya melalui tahap persiapan membuka pembicaraan, memanjangkan barang, mengarahkan pembeli agar terjadi penjualan tercapainya kepuasan pada pembelinya. Yang kedua, barang yang akan dijual. Sebelum penjualan dilakukan, penjualan perlu mengetahui dahulu keadaan, sifat, dan guna dari barang yang akan dijualnya. Yang ketiga, keadaan pembeli atau pelanggan. Langganan merupakan jiwa perusahaan. Mereka harus diperlakukan seperti raja, artinya mereka harus mendapat pelayanan yang baik sehingga menyenangkan dan memuaskan. Yang kedua, dari seni menjual. Yang kedua yaitu teknik menjual. Teknik menjual merupakan cara-cara atau kiat-kiat yang dilakukan penjual dalam rangka meraih konsumen. Dalam dunia penjualan ada berbagai macam teori yang berkaitan dengan teknik menjual. Salah satunya adalah berdasarkan 5 konsep
AIDAS. Tahap-tahapan yang harus dilakukan seseorang wirausaha dalam melakukan kegiatan penjualan berdasarkan 5 konsep. 5 konsep AIDAS sebagai berikut. Yang A, perhatikan, attention. Pada tahap ini, wirausaha berusaha agar calon konsumen memperhatikan penawaran yang dilakukan untuk mendapatkan perhatian dari calon konsumen. Wirausaha harus memperlihatkan sikap yang baik, tutur kata harus, kata dan cara berpakaian yang menarik yang akan memberi penilaian yang positif dari calon konsumen. Cara dari calon konsumen yang akan berpengaruh terhadap terjadinya jual beli. Yang B, minat, interest. Pada tahap ini, wirausaha berusaha meningkatkan perhatian calon konsumen menjadi minat dengan cara menciptakan suasana yang menyenangkan, mendengarkan dan memahami kebutuhan konsumen. Yang C, keinginan. Yang C, keinginan, desire. Pada tahap ini, wirausaha harus dapat meyakinkan calon konsumen dengan menjelaskan keuntungan yang akan didapat calon konsumen apabila membeli produk yang ditawarkan, serta kerugiannya jika tidak membeli produk tersebut. Yang D, tindakan atau action. Pada tahap ini, wirausaha harus dapat mewujudkan kebutuhan, harapan konsumen serta memberikan keyakinan bahwa barang, jasa, dan ide yang dibeli merupakan langkah tepat yang dapat memberikan keuntungan bagi konsumen. Yang E, kepuasan, satisfaction. Pada tahap ini, wirausaha harus dapat memastikan bahwa kualitas barang, jasa, dan ide yang dibelikan sesuai dengan harapan konsumen. Harga yang ditetapkan juga merupakan harga yang pantas sehingga pembeli merasa puas dan selanjutnya menjadi langganan. Yang B, menetapkan harga jual. Aspek pemasaran selanjutnya yang harus diperhatikan oleh penjual atau wirausaha yaitu di penetapan kerja jual produk. Yang ke-1 penetapan harga. Menurut Kotler dan Armstrong, harga merupakan atau jasa atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa, karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya,
Kebijakan penetapan harga mempengaruhi keberhasilan pemasaran. Harga yang ditetapkan oleh wirausaha atau penjual bukan berarti harus murah atau mahal, akan tetapi disesuaikan dengan daya beli konsumen.